Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video pembelajaran kali ini masih melanjutkan di bab yang kelima, masalah artikel. Kali ini kita akan mencoba masalah penyusunan opini dalam bentuk sebuah artikel, ya. Kita akan coba bahas masalah mengungkapkan opini, pendekatan penyusunan sebuah artikel. Nah, ini aspek penting dalam menyusun sebuah opini. Kamu perhatikan, jadi ketika kamu menyusun sebuah opini, ini ada argumen dan juga bahasa yang digunakan, ya. Ini argumentasi, ini ya, harus didukung data aktual. Jadi argumentasi itu kita harus didukung dengan data yang aktual, kemudian berisi analisis, kemudian subjektif, konstruktif, memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Bahasa yang digunakan perlu kalian paham, ini harus ilmiah populer. Ini bahasa yang ilmiah dan juga populer, ya. Sesuai sasaran pembacanya. Kemudian kalimat tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, komunikatif dan efektif, juga tidak bertele-tele. Jadi aspek penting dalam penyusunan opini perlu kalian ingat, kalian pahami, yaitu masalah argumentasinya bagaimana. Jadi argumentasi kita itu harus didukung dengan data yang aktual, kemudian berisi analisis, kemudian subjektif, konstruktif, memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Kemudian bahasa yang digunakan ini ilmiah populer, sesuai sasaran pembacanya, kalimat tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, komunikatif dan efektif, tidak bertele-tele. Nah, itu aspek penting dalam menyusun sebuah opini. Terdapat 6 macam pendekatan menulis artikel di media massa dalam buku Menulis di Media Massa oleh Paryadi Sudirman. Jadi menurut Paryadi Sudirman itu ada 6 macam pendekatan menulis sebuah artikel di media massa atau di dalam sebuah buku. Yang pertama menggunakan pendekatan deduktif, ya. Deduktif. Kemudian yang kedua menggunakan pendekatan induktif. Yang ketiga menggunakan pendekatan kronologis, menggunakan pendekatan logis, ini yang keempat. Yang kelima menggunakan pendekatan spasial, dan yang keenam menggunakan pendekatan topikal. Sekali lagi, ada 6 macam pendekatan menulis sebuah artikel di media massa dalam buku, ya, menurut Paryadi Sudirman. Sekali lagi, menggunakan pendekatan deduktif, pendekatan induktif, kronologis, logis, spasial, dan juga topikal. Kan topik. Yang berikutnya anak-anak, kita lanjutkan, yaitu masalah analisis untuk kebahasan sebuah artikel. Ini mulai kita perhatikan ada konjungsi, adverbia, dan juga masalah kosakatanya, ya. Ini kamu perhatikan adverbia ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini adverbia itu merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Misalnya sangat, lebih, dan tidak. Itu yang disebut dengan adverbia, disebut juga kata keterangan. Jadi adverbia itu sama dengan kata keterangan, ya. Yang pertama itu ada adverbia kualitatif, ada adverbia kuantitatif,
ada adverbia limitatif. Yang keempat, adverbia frekuentif. Yang kelima, adverbia kewaktuan. Yang keenam, ada adverbia kecaraan. Yang kelima, ada adverbia kontrastif. Dan yang keenam, ada adverbia keniscayaan. Ini ada 6 adverbia. Jadi sekali lagi, apa itu adverbia? Sama dengan kata keterangan. Ya, misalnya sangat, lebih, dan tidak itu ya. Adverbia. Kemudian ini ada juga konjungsi. Ini, apa itu sebetulnya konjungsi? Mungkin kalian paham. Konjungsi itu adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi itu sama dengan kata penghubung. Nah, konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumen, misalnya selain itu, misalnya, padahal, justru. Nah, itu untuk menguatkan sebuah argumen. Kemudian ada yang kedua, konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya apa? Sejak, sebelumnya, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang disebut dengan konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan sebuah harapan. Misalnya agar supaya itu menyatakan suatu harapan. Kemudian yang berikutnya ada juga yang disebut dengan masalah kosakata. Apa itu kosakata? Ini merupakan pembendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atau opini yang disampaikannya. Ini ada istilah umum untuk mempermudah pemahaman pembaca. Kalau istilah umum itu untuk mempermudah pemahaman pembaca. Kemudian aktual mengandung peristiwa mutakhir, up to date. Jadi aktual mengandung peristiwa yang mutakhir atau up to date. Kemudian fenomenal. Ini fenomenal, kosakata yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Dan yang terakhir, keterangan oposisi, frase yang menerangkan suatu subjek maupun objek. Kemudian yang terakhir yaitu masalah penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Nah, ini kalau penyusunannya itu harus ada judul, pembuka, isi, penutup, atau simpulan. Langkah penyusunan sebuah artikel, kamu perhatikan di sini langkahnya. Konstruksi artikel itu yang di atas, langkahnya bagaimana? Menentukan tema, menentukan tujuan penulisan, menentukan fakta yang berkaitan dengan tema. Kemudian yang keempat yaitu menentukan opini-opini berdasarkan fakta. Dan yang kelima, menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu. Serta yang terakhir, yang keenam, membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Nah, itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.